menapaki makom tenang dalam pelukan Nurullah, dalam sunyi yang tak bernama. Kukira hanya sepi yang bicara, namun tiba-tiba ruhku menyadari, ada yang lebih hening dari keheningan, ada yang lebih terang dari cahaya bulan. Itulah Nurullah, memancar dari hati yang tunduk, lembut menyelimuti raga yang lelah, menghapus gemuruh dunia yang semu, mengajakku kembali ke pangkuan yang hakiki. Wahai yang mencari dalam kebisingan dunia, tidakkah engkau lelah berkelana? Tidakkah kau rindu pada kedamaian yang tak fana? Tempatnya bukan di istana dan pujian manusia, namun di sajadah malam, dalam hening yang fana. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Zikir itu bukan hanya lafaz di lisan, tapi detak jantung yang menyebutnya tanpa henti. Ketika alam pun bersujud diam, langit menangis dalam hujan, dan bintang bertasbih dalam gelap. Aku belajar zikir dari air yang mengalir, yang tak pernah berkata, namun selalu kembali ke laut. Begitu pula aku ingin selalu kembali padamu, ya Allah, dalam makom tenang. Tak ada ambisi, tak ada iri, tak ada keluh. Yang ada hanyalah cinta yang diam, dan keinginan suci untuk fana dalammu. Wahai zat yang tak dapat digambarkan, namun terasa dalam denyut napas. Engkaulah yang lebih dekat dari urat leherku. Quran Surah Kaf ayat 16. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya, memahami, dan menghayatinya, ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai hati yang gelisah, berhentilah menggenggam dunia yang tak abadi. Bukalah telapak tanganmu, biarkan angin mencium luka-lukanya. Biarkan cahaya Allah masuk tanpa tirai. Itulah tajalinya, ketika hijabmu runtuh oleh cinta yang suci, dan engkau memandangnya bukan dengan mata, tapi dengan cahaya yang ia titipkan dalam kalbu. Quran Surah An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Wahai jiwa yang damai, kau telah sampai di makom kesadaran, di mana sujud bukan hanya raga, tapi segala wujudmu tenggelam dalam sujud batin. Engkau tidak lagi melihat dengan mata jasmani, tapi dengan basirah yang jernih. Engkau tak lagi mengejar dunia, sebab engkau telah dimiliki oleh yang abadi. Ketahuilah bahwa dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aku menulis ini dengan tinta zikir, bukan untuk dipuja, bukan untuk dikenang, tapi agar setiap hurufnya menjadi saksi bahwa pernah ada seorang fakir yang menangis rindu kepada Tuhannya, yang lelah akan dunia yang tak pernah menjawab, dan hanya mendapat tenang saat menyebut asmanya. Dalam cahaya Rasul, kukayuh sampanku di samudra Nur. Muhammad bukan sekadar nama, beliau adalah cermin sempurna cinta Allah. Tanpa beliau, aku tak kenal Tuhanku. Tanpa beliau, aku tak kenal diriku sendiri. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Hadis mauquf dinisbatkan pada Ali bin Abi Thalib. Ya Rasulullah, engkau cahaya dalam gulita, petunjuk dalam kebingungan. Engkau bintang bagi para pencari, yang tak lelah membawa umat kembali ke Nurullah. Di makom tenang, aku melihat wajahmu, bersinar dalam kesempurnaan akhlak dan cinta. Engkau adalah Nur Rasul, yang mengantarkan hati-hati gelisah menuju ketenangan abadi di sisinya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 45-46. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan sebagai penyeru kepada Allah dengan izinnya dan cahaya yang menerangi. Maka tenanglah, wahai hati, jangan khawatir pada dunia yang berganti, jangan gentar pada badai dan luka, karena engkau dijaga oleh Yang Maha Menatap, yang mencintaimu bahkan sebelum kau ada. Tinggalkan amarah, tinggalkan keluh, biarlah semua reda dalam zikir, sebab di sanalah letak makom tenangmu. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rindu dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30.